Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom, haleluya. Bilang buat kiri kananmu shalom. Biar damai sejahtera Allah dicurahkan bagi kita semua, di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah tengah minggu ini saya mengajak kita untuk bersama-sama kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Hanya karena kasih setia Tuhan kita boleh ada hingga saat ini. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama di rumah kita masing-masing. Bilang buat kiri kananmu, mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Oh yeah. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri. Amin. Kakiku sama-sama kemana melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap hari. Angkat tanganmu sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Serukan sama-sama. Na 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 na. Berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Sama-sama angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku semua sama-sama melompat bagimu. Amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Come on. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Untuk selamanya kasih setianya. Kasih setia. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Dia baik, amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia sungguh baik, amin. Mari datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita merindukan Tuhan Yesus. Dia yang membuat kita senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Apapun situasi, apapun keadaan yang saat ini sedang kita alami. Mari naikkanlah syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Sebab banyak hal yang Kau buat dalam hidup kami tidak dapat kami pikirkan Tuhan. Perkara-perkara ajaib yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan Yesus, membuat kami terpesona Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Katakan sama-sama. Banyak hal kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, banyak hal yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam keluarga kami, bersama dengan persekutuan Mesbah keluarga kami Tuhan, kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Banyak hal yang Engkau sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih
bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami memuji-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, Raja segala raja. Pujian, ucapan syukur kami bagi-Mu Allah yang besar, bagi-Mu Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah yang benar. Pujian kami, pengagungan kami percaya ketika umat-Mu memuji Engkau, ketika umat-Mu menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan, ketika umat-Mu datang bersama-sama memuji Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau menyatakan kemenangan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan, amin, haleluya. Sama-sama nyatakan-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini, di tengah-tengah keluarga kami. Kami merasakan Tuhan kuasa Allah mengalir. Oh yeah. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan kemenangan, kemenangan. Amin. Sekali lagi, kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Beri sorak-sorai bagi Allah kita. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam setiap persekutuan kami dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Hari demi hari yang kita lalui, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menganugerahkan berkat yang melimpah bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari dengan sukacita kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama, tetap berdiri di rumah masing-masing. Di tempat kita berada saat ini. Haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lompat sama-sama katakan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyertai.
kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan, yeah, haleluya, dan anugerahnya sangat besar. Lompat sama-sama, come on, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, amin, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kita tepuk tangan di rumah masing-masing, come on. Aku diberkati, yo. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Come on, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan sama-sama haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami buka hati untuk Engkau Tuhan. Kami percaya hanya di dekat Engkau kami merasa tenang. Hanya di dekat Engkau Tuhan kekuatan baru mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu saat ini Bapa. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan sekali lagi, dekat padamu. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kataku kamu menunggu. Tak kusangka, ku yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu.
dalam. Mari kita makin berdiri bersama-sama katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti, amin, kebaikan-Mu, mengejar kami bawa penyembahan kami bagi-Mu ya Allah, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari dengan lembut katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu, amin, dalam hidupku, membawa sembahku, hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, mengejar hadir-Mu, hadir-Mu dalam hidupku. Kami siapkan hati kami yang terbaik bagi firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa sebelum menerima taburan daripada firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, Engkau sungguh baik ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Rasa syukur kami berikan bagi Engkau ya Bapa. Engkau sungguh sangat amat baik hingga hari ini, hingga detik ini Tuhan. Kami masih ada untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami membuat Engkau bersuka atas pujian kami. Kami naikkan rasa syukur kami karena Engkau sungguh baik bagi kami. Sekarang kami akan menerima taburan daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang Engkau sampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, di saat malam hari ini saya ingin membagikan tentang mengucap syukur dalam segala hal atau dalam segala perkara. Saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya mau katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berbicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Ya. Dalam kondisi, saya mau katakan, dalam kondisi yang enak kita bisa mengucap syukur. Dalam kondisi yang serba berkecukupan, kita gampang mengucap syukur Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Dengan segala yang kita miliki, dengan uang, dengan apapun, kita gampang mengatakan Engkau baik Tuhan. Ya. Sesuai dengan dalam arti gini,
hidup sesuai dengan rencana yang kita rencanakan, hidup sesuai dengan apa yang kita imani, dan semuanya terjawab, kita gampang mengucap syukur. Tapi berbalik menjadi akan sulit kita mengucap syukur apabila kita dalam keadaan kesulitan, kita dalam mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan bagi kita, ataupun jauh daripada rencana yang kita rancangkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau katakan, itu tidak gampang untuk katakan engkau sungguh baik Bapa. Tapi hal mengucap syukur, ya kan? Bagi setiap kita, Tuhan mau, di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam keadaan itu baik, dalam keadaan itu enak maupun tidak enak, kita harus bisa mengucap syukur. Sebab dikatakan di sini, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bukan kita mengucap syukur dalam keadaan enak aja, enggak. Dalam keadaan tidak enak, Tuhan tuntut kita bisa mengucap syukur. Artinya dalam segala keadaan apapun kita harus mengucap syukur. Seperti ada lagu, mengucap syukur senantiasa kepada Bapa di surga. Dia yang memberi dan memberkati semua yang kita miliki. Bapak Ibu terkasih, mengapa kita harus dapat mengucap syukur? Kita harus bisa mengucap syukur. Kita perlu mengucap syukur karena apa? Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dikatakan sangat jelas sekali, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya. Mengucap syukur bukan kehendak teman kita, bukan kehendak orang tua kita, bukan kehendak siapapun, tapi saya mau katakan di sini kehendak Allah, kehendak Bapa di surga, kehendak Yesus. Bapak Ibu terkasih, Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Hal ini mengapa kita harus mengucap syukur, yaitu karena kita harus melakukan kehendak Allah. Dan mengapa kita harus perlu mengucap syukur? Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Kekayaan tidak menjadi suatu jaminan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya mau katakan sekali lagi, kekayaan bukan menjadi suatu jaminan kita bisa berbahagia. Begitu pula dengan jabatan yang kita miliki, ataupun kepandaian, ataupun kekuatan kita. Saya mau katakan bukan jaminan. Itu semuanya hal yang fana. Salah atau tidak kita untuk jadi kaya? Saya mau katakan tidak. Setelah engkau jadi kaya, engkau harus bisa menggunakan apa kekayaan yang kau miliki untuk pekerjaan Tuhan. Di sini, jadi kekayaan bukan kunci daripada kebahagiaan, tapi mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Di mana kita di saat dalam kesulitan, kita dalam masalah, kita dalam pergumulan yang ada. Apabila kita mengucap syukur, membuat apa? Kita tenang. Kita menerima apapun yang terjadi bagi kita. Walaupun itu tidak enak bagi kita. Hal ini harus kita perhatikan, Bapak Saudara terkasih. Bahwa mengapa kita perlu mengucap syukur? Itu bagian daripada kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Enggak buat kita stres. Di PHK bolehlah kita dalam arti stres sesaat, tapi tidak selamanya kita harus stres. Ada Yesus bersama engkau. Ya. Oleh sebab itu, dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini, jangan kamu khawatir tentang apa yang kita inginkan, sebab Allah ada bagi kamu. Dan kenapa kita harus perlu mengucap syukur? Karena menjadi pribadi yang positif. Di saat kita dalam masalah, orang yang mengucap syukur dalam segala hal, orang yang senantiasa membangun dirinya ke segala arah hal yang lebih baik. Karena dia beranggapan, walaupun saya susah, walaupun saya di PHK, walaupun rumah saya masih ngontrak, walaupun saya belum punya kendaraan, tapi Tuhan masih berikan kesempatan saya untuk menghirup udara yang segar. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, orang yang mengalami terpapar sakit COVID, di saat dia sudah nafasnya sesak, apa yang dia bilang? Katanya susah, susah. Nah, di sini Bapak Ibu terkasih, kita harus sadari, di saat kita bangun pagi, kita masih bisa menghirup udara dengan segar, menghirup udara dengan bebas, tanpa ada satu masalah. Berarti apa? Kita harus mengucap syukur. Melihat segala sesuatu dalam sisi yang benar. Jangan berpandangan semua dengan sisi negatif, Bapak Ibu terkasih. Maka hasilnya akan negatif juga. Kalau pola pikir kita itu negatif, kita akan menghasilkan hal yang negatif. Oleh sebab itu, berpikirlah secara positif. Walaupun saya di PHK, Tuhan masih baik bagi saya. Pasti percaya Tuhan sertai saya. Saya percaya pasti Tuhan bukakan jalan yang baru. Kalau Tuhan izinkan. Hal ini apa Bapak terkasih? Membuat kita bisa berpikir dengan cerna. Kita berpikir dengan baik. Kita bisa merancangkan dengan baik. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu mengucap syukur. Mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih berkata, bagaimana mungkin dapat mengucap syukur? Dengan keadaan hidup saya yang sulit, dengan keadaan hidup saya yang berat, saya di PHK, harus bayar cicilan motor, harus bayar kontrakan. Saya mau katakan di sini, bukan saya mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Paulus mengingatkan bagi setiap kita untuk bisa mengucap syukur. Bagaimana kita dapat mengucap syukur? Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Hal yang pertama adalah ingatlah selalu ada hal untuk disyukuri. Siapapun kita, siapapun Anda, Bapak Ibu Saudara terkasih, seberat apapun hari yang Anda lalui, seberat apapun pergumulan Bapak Ibu alami saat ini, saya mau katakan syukuri. Ada lagu bersyukur, bersyukurlah sebab Tuhan baik, kasih-Nya pada kita tulus dan mulia. Bapak terkasih, kita harus bersyukur ketika kita masih diberikan kesehatan. Ucapkanlah syukur. Ketika kita masih bisa makan dengan makanan yang ada, ucapanlah syukur. Ya. Saya kalau siang hari suka diberi, di saat saya bekerja, kami dapat makanan dari kantor. Dan kalau kita pandang sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Kadangkala hanya sayur sop dengan tempe, itu dikasih. Ditemani kerupuk. Ataupun telur balado dengan
tumis kacang panjang. Ataupun kadangkala kangkung dengan ditemani satu lauk. Ada kalau lagi baik dikasih ayam. Kita semua sukacita, mengucap syukur. Saya mau katakan, kadangkala saya berbincang, kita bersyukur walaupun lauknya yang seadanya. Yang jelas apa? Kita masih bisa makan, kita masih bisa menikmati makanan yang ada. Coba tuh yang sakit kena COVID, nggak bisa merasakan enaknya makanan, boro-boro enaknya, hilang nih fungsi perasa. Wah, Bapak Ibu terkasih. Oleh sebab itu, kita bisa mengucap syukur dengan segala hal yang ada. Ketika kita masih memiliki rumah, walaupun rumah nggak besar, Bapak Ibu terkasih, mengucap syukur. Jangan lihat orang lain yang rumahnya punya kolam renang. Jangan. Boleh lihat, tapi nggak boleh iri. Iya. Lihat tuh orang-orang manusia gerobak itu. Aduh. Bapak, ibu, kadangkala anak 4 tinggal di dalam gerobak, Bapak Ibu terkasih. Kalau kita masih bisa tinggal di rumah, walaupun menjadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini, bulan depan pindah kontrak, ya, seperti kita mengucap syukur. Ketika kita masih memiliki rumah, dalam hati bisa mengontrak, ucapkanlah syukur. Ya. Bapak Ibu terkasih, jangan pernah banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, komplain terhadap Tuhan. Tuhan, kenapa dia diberikan rumah yang besar? Kenapa aku sudah setia mengiring Tuhan, sudah setia ke gereja, rumahku masih ngontrak? Jangan pernah komplain. Jalani rasa syukur bersama Tuhan. Tuhan, dia bisa ganti-ganti mobil, aku boro-boro turun naik bus Transjakarta. Saya bilang mengucap syukur. Terkasih. Bapak Ibu terkasih masih diberikan kesehatan. Sebab itu, seberat apapun masalah dalam pergumulanmu, selalu ada hal yang harus kita syukuri. Ada pelajaran dalam setiap masalah kita, Bapak Ibu terkasih. Syukuri. Ini hal yang pertama. Hal yang berikutnya, bagaimana kita harus mengucap syukur. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan Bapak Ibu terkasih. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti dalam segala hal. Dari urusan kecil sampai urusan yang besar, Allah turut bekerja. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita orang percaya itu ada Tuhan. Engkau tidak pernah ditinggalkan sendiri. Mata daripada Tuhan selalu tertuju bagi anak-anaknya. Walaupun kita alami itu tidak baik, walaupun kita alami itu tidak enak. Ya, saya mau katakan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebab dikatakan sih mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu terkasih mengasihi Allah. Bapak Ibu terkasih mengasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Tuhan akan sertai engkau. Bukan akan, saya akan, Tuhan pasti sertai engkau. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya. Dan dalam segala hal kita mengucap syukur. Tuhan ada bersamamu. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan. Allah tidak pernah merancangkan sesuatu hal yang buruk bagi hidup kita. Apabila itu terjadi berarti kita salah melakukan kehidupan kita. Bagi
setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan rancangkan yang baik bagi kita. Kalau kita mau hidup enak, kita harus bekerja dengan keras. Kalau kita mau hidup enak, kita harus belajar dengan keras. Seringkali orang mau hidup enak, tapi tidak mau bekerja dengan keras. Tidak mau belajar dengan keras. Hidupnya seenaknya dewek, kata orang Jawa. Iya, dikasih. Tidak mau hidup sesuai dengan aturan Allah. Jadi orang yang extraordinary, Bapak Ibu terkasih. Jangan jadi orang yang ordinary. Orang yang sama dengan yang lain, jangan. Lakukan lebih. Orang melakukan 10 langkah, kita harus bisa melakukan 12 langkah, 13 langkah. Lebih. Itu yang harus kita lakukan. Ketika kita tahu segala sesuatu, entah itu menyenangkan ataupun tidak, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Mengapa kita enggan mengucap syukur? Bapak Ibu terkasih, ucapkanlah syukur. Dan bagi setiap kita, di masa-masa sulit sekarang ini, Bapak Ibu terkasih, banyak perusahaan yang bangkrut, banyak perusahaan yang saya mau katakan terjun bebas. Tapi saya mau katakan, apabila itu terjadi bagi perusahaanmu, apabila itu terjadi bagi pekerjaanmu, Tuhan ada untukmu. Tuhan ada besertamu. Oleh sebab itu, kita mau mengucap syukur dengan segala yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bahwa dalam segala hal yang kita miliki, dalam segala hal yang kita perbuat, Tuhan ada bagi kita. Masukkan rencana-rencanamu dalam rencananya Tuhan. Walaupun hasilnya belum sesuai dengan keinginan kita. Tapi saya mau katakan, Tuhan selalu baik buat kita. Oleh sebab itu, jadi sangat jelas sekali. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Ya. Walaupun karir pekerjaan kita belum baik, walaupun keadaan studi kita kita lihat belum baik, bekerja lebih keras. Kita diberkati, Bapak terkasih. Kalau kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia diberkati. Kenapa kita tidak? Oleh sebab itu, lakukan sebagai orang-orang yang extraordinary. Lakukan yang lebih. Lakukan. Oleh sebab itu, bagi setiap kita, jangan pernah takut. Seperti halnya Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia sudah sungguh baik bagi kita. Kalau dia tidak baik, dia tidak mau turun dari tahtanya. Turun ke bumi. Kalau kita ingat lagi, dia lahir bukan di rumah sakit. Bukan di rumah sakit yang mewah. Bukan di ruang bersalin yang VIP, bukan Bapak Ibu terkasih. Di mana? Di kandang domba. Aduh. Kandang domba itu parfumnya bukan parfum yang harganya puluhan juta, bukan Bapak Ibu terkasih. Enggak ada yang jual parfum kandang domba ini. Bau banget. Dia mau lahir di kandang yang bau. Di kandang yang jauh dari standarnya rumah sakit. Dia tinggalkan hal kerajaannya. Setelah itu dia harus disiksa, dia harus didera. Bukan dengan cambuk yang biasa, tapi ujung cambuknya ada besi, Bapak terkasih. Saat menancap di punggungnya, itu dagingnya terkoyak. Bapak Ibu terkasih, disuntik aja sakit. Ini lebih tertancap terus ditarik dagingnya. Gimana dia kita mau katakan dia enggak baik. Dia mau melakukan itu. Kalau kita kembali sebelumnya, di saat dia di Taman Getsemani, apa yang dia alami?
ketakutan. Orang yang ketakutan di situ. Ya. Dia katakan apa? Sampai apa? Keringatnya berdarah. Ini menurut secara medis itu sudah pecah-pecah pembuluh darah karena saking takutnya. Tidak ada orang yang bisa seperti ini. Hanya Yesus Bapak terkasih. Dan dia sempat mengatakan, kalau bisa lalukan cawan ini Tuhan. Berarti apa? Sebetulnya dia juga nggak mau. Tapi dia mau mengemban tugas. Dia mau taat. Melakukan kehendak Bapa. Di sini Bapak terkasih. Setelah itu disalibkan. Ya Tuhan. Kembali lagi kita kena jarum aja sakit. Nginjek paku aja sakit. Ini sengaja dipakukan. Dua tangan. Ya. Di saat tangan yang kanan itu dipaku, di tangan yang kiri mau dipaku itu tidak sampai pada lubangnya, itu ditarik Bapak Ibu sampai ada penafsiran itu sampai keluar daripada bonggol lengannya Bapak Ibu kasih. Bagaimana? Ya, kita bayangkan pengorbanan yang besar. Dia sungguh luar biasa. Setelah itu masih ditusuk pakai tombak. Pengorbanan yang begitu luar biasa saya katakan. Dia menjalani penderitaan itu. Tapi apa yang dia katakan? Bapa, dia tidak tahu, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke. Ampunilah mereka. Oh, dikasih. Pengorbanan yang sungguh besar. Penderitaan yang sungguh besar. Tapi Yesus mampu mengucap syukur. Penderitaan kita masih jauh daripada penderitaan Tuhan Yesus. Tapi seringkali kita berkata, mati aku. Kata orang Jawa katakan, modar aku. Belum seberapa. Tapi karena apa? Kita berpikir negatif. Tapi karena apa? Kita tidak percaya ada Yesus. Kita sering nyanyi, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Bapak Ibu kasih. Yakinlah Tuhan ada bersama kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengucap syukur? Yang pertama, ingatlah segala sesuatu hal itu harus disyukuri. Dan yang kedua, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Oleh sebab itu, akhir kata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah, Tuhan kita. Dan biarlah kita, Mazmur 7 ayat 17 kata, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya. Dan bermasyhur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Efesus 5 ayat 20 yang terakhir mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah kami ya Bapa menyadari atas kesalahan kami. Biarlah kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan, kami terus disempurnakan. Kami terus diperbaharui ya Bapa. Kami tidak menjadi orang yang tidak mudah komplain. Tapi kami mau selalu mengucap syukur. Kami terus ya Bapa selalu mau mengatakan Engkau sungguh baik. Dan biarlah pikiran kami yang timbul adalah pikiran yang positif. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau sadar bahwa Allah sungguh baik bagi kita. Terima kasih ya Bapa. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik.
Ampuni kami Tuhan, apabila kami masih jauh daripada kehendak-Mu. Tapi kami mau belajar, kami mau terus berusaha keras untuk menjadi seturut kehendak-Mu saja. Terimalah doa kami ini, Engkau yang menyempurnakan ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya terlalu percaya firman Tuhan hari ini sudah memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari dengan ucapan syukur kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kita mau bawa persembahan kita. Bapak Ibu dapat mentransferkan langsung ke nomor rekening yang tertera di layar kaca masing-masing. GBI Karunia, Gracia, dan Karisma. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah memberikan kami satu kekuatan yang baru Tuhan. Biar kami tetap mengucap syukur, hati kami tetap bersyukur. Sebab banyak hal yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami Tuhan. Saat ini kami rindu membawa korban syukur kami. Tuhan berkati persembahan ini. Berkati setiap pribadi, berkati setiap rumah tangga, berkati setiap pekerjaan dari seluruh jemaat-Mu Tuhan. Diberkati senantiasa, disertai, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami beri dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mengucap syukur senantiasa. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Katakan, ya. Mengucap syukur senantiasa kepada Bapa. Sekali lagi katakan, mengucap syukur senantiasa. Oh, yeah. Mengucap syukur senantiasa kepada Bapa di surga. Dia yang memberi dan memberkati semua yang kita miliki. Katakan sama-sama, terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesusku, katakan atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu di dalam. Sekali lagi katakan sama-sama, atas anugerah-Mu, atas anugerah-Mu di dalam hidupku. Tuhan menerima dan berkati setiap persembahan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu terkasih, saya undang bangkit berdiri, kita mau mengangkat tangan kita, terima berkat daripada Dia, arahkan hatimu pada Dia. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus dalam kehidupanmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam studimu, dalam keluargamu, dimanapun engkau berada. Kiranya damai sejahtera melingkupi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sekali lagi saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri
ibadah kita di saat ini. Haleluya. Besar anugerah-Mu, besar anugerah